Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini Rina kembali menjumpai Anda di podcast spesial PPL Kabupaten Tabalong. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, podcast spesial pada kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang akan membahas tema yang sangat penting untuk kita simak hingga akhir, yaitu terkait meningkatkan cakupan akta kelahiran dan juga peran Disduk Capil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hal tersebut. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir beliau merupakan salah satu kepala bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Ibu Ernawati. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya, dan hari ini kita akan membahas terkait bagaimana cara dan peran gitu Bu ya untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran di Kabupaten Tabalong. Tentu saat ini kayaknya Bu ya, untuk akta kelahiran kayaknya semuanya sudah memiliki Bu ya. Iya, tapi cakupannya apakah sudah memenuhi target atau belum gitu ya? Apakah sudah mulai sadar atau belum gitu masyarakatnya? Nah, nanti kita akan bahas hingga akhir ya. Oke Bu, kita ke dasarnya deh terlebih dahulu. Apa sih Bu prinsip dasar pelayanan administrasi kependudukan Ibu, termasuk dalam hak anak terhadap NIK, akta, dan juga kartu keluarga, dan juga terakhir kita kemarin membahas KIA nih Bu. Apa sih Bu prinsip dasarnya nih Bu? Sebelumnya kami bidang pelayanan pencatatan sipil, yang mana bidang pelayanan pencatatan sipil ini mencatat peristiwa penting penduduk. Jadi untuk peristiwa penting ini hanya diterbitkan satu kali. Nah, untuk dasar pelayanan administrasi kependudukan, yaitu setiap anak itu tanpa kecuali berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk NIK itu diberikan satu kali aja seumur hidup, karena itu berlakunya seumur hidup. Lebih dekat Bu dengan mic-nya. Oke, jadi NIK itu hanya diberikan satu kali seumur hidup. Seumur hidup satu kali aja. Oke, sama juga dengan NIK ada di kartu keluarga Bu ya, bahkan nomor di akta kelahiran juga satu kali juga Bu ya. Sebelum mendapatkan akta kelahiran itu, anak itu harus didaftarkan dulu di dalam kartu keluarga, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan akta kelahiran, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan KIA. Oke, jadi step by step dulu Bu ya. Tidak tidak langsung mendapatkan akta dulu. Nggak bisa. Harus masuk dalam kartu keluarga dulu. Tapi pelayanan kita sudah terintegrasi. Jadi begitu memohonkan kartu keluarga, maka akan mendapatkan 3 dokumen tadi, yaitu kartu keluarga yang ditambah anggotanya, kemudian ada akta kelahirannya dan KIA. Jadi setelah melahirkan si anak tadi sudah langsung dibuat di kartu keluarga dan dapat. Jadi mudah sekali Bu ya. Bu, kenapa Bu setiap anak warga negara itu segera memiliki NIK nih Bu, dan tercantum di dalam KK orang tua? Kenapa sih Bu harus ada NIK? Karena kan untuk pelayanan dimanapun itu harus ada NIK kita, yaitu yang mana begitu anak lahir harus didaftarkan dulu di dalam kartu keluarga tadi untuk mendapatkan NIK tadi. Karena memang pelayanan Dukcapil itu bukan pelayanan dasar, tapi dasar untuk mendapatkan pelayanan. Bukan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial lainnya. Tapi itu berdasarkan terbuat juga Bu ya, di NIK itu tanggal lahir Bu ya. Ya, NIK itu kan diambil tanggal lahir kita. Kalau kita Kabupaten Tabalong yaitu ada kode wilayahnya yang mana? Betul, di depan Bu ya. Ya, ada 6309. Kemudian ditambahkan untuk laki-laki, untuk perempuan itu ditambah 40. Jadi misalnya kalau lahirnya tanggal 12, berarti nanti ditambah 40 menjadi 52. Gitu. Berarti ada rahasianya Bu ya di balik angka. Maaf Bu Rina juga ada perbedaan antara laki-laki perempuan, yang mana laki-laki tetap dengan tanggal lahirnya. Kalau di tanggal lahirnya tanggal 12 ya tanggal 12. Perempuan aja yang ditambah 40. Kenapa itu Bu kira-kira?
Sudah dasar sudah, ya? ya sudah ketentuan. Oke, baiklah. Jadi ada perbedaan Bu. Jadi Iya, saya betul. melihat ya Bapak Ibu pemirsa di rumah, saya melihat ternyata itu ada artinya Bu ya. Iya, Ada iya, maknanya iya. tersendiri. Selain ada kode wilayah, Ya, ada tanggal lahir kita juga Bu ya Iya. di situ. Jadi yang pertama dihafal itu kan kode wilayah Kabupaten Kalimantan Selatan 63-nya, kemudian untuk Tabalong kan 63, 09 Tabalong. Kemudian per kecamatannya lagi. Oh, beda-beda setelahnya ya. Contoh Merempudak kan 06, Tanjung 04, disitulah. iya, Jadi iya, warga iya, kita sebenarnya itu mudah untuk menghafalnya. Oke. Tanggal lahir kita aja, paling yang ujungnya, yang Nah. 00 berapa itu. Itu menentukan kapan kita mendaftar ke Dukcapil. Oke, baik. Menarik sekali ya. Dari nik saja itu sudah menarik untuk kita simak hingga akhir nih pemirsa ya. Oke. Untuk persyaratan seperti di episode sebelumnya Bu ya, Kia, pasti akta ini juga perlu persyaratan. Iya, Misalnya betul. ada setelah melahirkan belum sempat nih Bu menguruskan. Kira-kira apa syarat yang harus dibawa nih Bu untuk mengurus akta? Untuk syarat pembuatan akta kelahiran itu sebenarnya mudah saja Bu, hanya itu surat keterangan kelahiran. Kalau dari rumah sakit cukup dari rumah sakit. Kalau misalnya melahirkan di klinik dari klinik. Jadi surat keterangan kelahiran, kemudian buku nikah atau akta perkawinan, kakak dan KTPL orang tuanya. Jadi ada beda Bu. Kadang warga ini bingung, oh KTP orang tua saya sudah nggak ada lagi, katanya sudah meninggal. Oke. Saya nggak bisa mengurus akta. Sebenarnya tidak. Yang diminta itu KTP orang tua itu bagi anak yang belum mempunyai NIK. Oke. Jadi kalau yang sudah dewasa itu dia bisa menggunakan KTP yang bersangkutan saja. Ada catatan tersendiri Iya, ya. iya. Oke. Tadi ada buku nikah. Ini bagaimana nih Bu? Misalnya ya, orang tuanya belum mencatatkan pernikahan nih, Iya. belum mencatatkan ke legal lah intinya. Iya, Bagaimana nih Bu? Tidak bisakah membuat akta? Oh, semua anak itu berhak mendapatkan akta kelahirannya. Oke. Tetapi kalaupun itu kan salah satu syarat nih, kalau tidak ada tetap dibuatkan akta kelahiran. Oke. Tak hanya saja akta kelahirannya hanya mencantumkan nama ibunya saja, tidak ada nama ayahnya Di aktanya tadi di Bu ya? aktanya. Oke, biasanya kan sebut saja misalnya Muhammad ini dan Siti ini gitu ya. Iya, Ini Sitinya aja Bu anak ya. pasangan Iya, misalnya. anak pasangan. Oh, oke. Berarti itu Hanya anak ibu saja. anak ibu saya. Apakah misalnya sudah dicatatkan di legal, misalnya sudah ada buku nikah, apakah bisa dirubah di aktanya Bu? Oh, bisa. Oke. Asal orang tuanya melakukan pencatatan perkawinan, maksudnya mensahkan perkawinannya. Iya, Nah, iya. yaitu dengan isbat nikah. Isbat nikah. Jadi untuk mengesahkan perkawinan telah lampau. Baru bisa di Iya, aktanya ada iya, sepasang iya. ayah ibunya. Iya, misalnya waktu menikahnya misalnya tahun 2020, anaknya lahir 2021, kemudian mengesahkan perkawinan di tahun 2025, anak tetapi melewati pengadilan agama tadi ya untuk di isbat Yap. nikah, maka kalaupun itu dikabulkan kami akan membuatkan anak pasangan suami istri. Iya, tidak satu lagi ya. Iya, iya. Oke. Jadi ini menjadi catatan penting juga ya buat Iya, orang betul, tua Bu betul. ya. Tapi tidak masalah Bu ya, hanya satu orang saja. Kalau kami di Dukcapil ini tidak masalah. Kami apapun keadaan anak itu kami bisa menerbitkan aktanya. Iya, karena wajib punya akta Iya, kelahiran iya, Bu ya. iya, iya, Oke, betul. Wajib anak itu harus wajib punya akta kelahiran. Baik, Bu, bagaimana dengan anak yang orang tuanya tidak diketahui Bu asal usulnya atau tidak diketahui keberadaannya? Apakah masih bisa nih Bu bikin akta? Sama, bisa semua. Semua bisa dibikinkan aktanya. Tetapi itu tadi kan tidak memenuhi syaratnya, tidak tahu nama ayah ibunya, kami buatkan akta yang asal usul namanya itu. Beda lagi Bu ya? Iya, yang tidak diketahui asal usul orang tuanya. Jadi hanya nama anak itu saja. Wah, ada lagi Bu ya. Izin juga Bu Rena, Tabalong sudah ada menerbitkan 5 akta yang tanpa ayah ibu. Waduh. Jadi kepada masyarakat kami mohon untuk untuk membuatkan aktanya tidak ada sebenarnya tidak ada kendala. Jadi ajukan aja untuk dibuatkan akta kelahirannya.
biar anak ini dilindungi gitu. Iya, legal Bu ya, sebagai Iya, warga betul, negara. betul. Jadi biasanya kan Bu takut nih anak misalnya dititipkan ke mana gitu tapi tidak ketahui orang tuanya, tetap bisa Bu ya. Ya, tapi Bu Rina itu sebelum kita buatkan akta kelahiran asal usul namanya itu, akta kelahiran usul yang tidak diketahui orang tuanya, itu harus ada proses yang dilewati tadi, yang mana ketika anak ini ditemukan itu harus ada BAP dari kepolisian, memang itu anak temuan. Dalam artian anak terlantar mungkin ya, kemudian diserahkan ke panti asuhan. Nah, anak ini dimasukkan dalam kartu keluarga ketua panti lah mungkin yang bertanggung jawab untuk memohonkan akta kelahirannya. Baru terbit. Iya. Nah, setelah mereka dewasa, mereka maksudnya pisah kartu keluarga dari orang tua tadi dengan berkakak sendiri bisa. Nah, kemudian kalaupun ada nantinya yang mengakui itu anaknya dengan ada bukti yang maksud yang otentik Bu ya. Iya, itu bisa kita batalkan. Jadi kita buatkan lagi akta yang ada ayah ibunya. Misalnya ini memang anak kami, ini hasil tes DNA misalnya. Jadi batal tadi Bu ya, tidak ada asal usul tadi. Iya. Oke. Baik Bu, bagaimana nih Dukcapil memastikan akta kelahiran itu tetap dapat diterbitkan Bu tanpa menghilangkan hak-hak keperdataan anak? Ini berkaitan dengan yang pernikahan usia tidak cukup umur. Usia di bawah iya itu berkaitan dengan itu tetap kita terbitkan aktanya sama tadi, yaitu yang dengan perkawinan orang tuanya yang belum tercatat mendapatkan akta kelahiran anak ibu saja. Karena kan kasusnya ke situ. Iya, karena kan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa orang tuanya menikah. Iya sih. Secara sah ya. Jadi kita terbitkan aktanya anak seorang ibu. Wow, saking ini penting Bu ya untuk anak. Ya itu tadi. Iya. Bukan semua anak, termasuk orang dewasa pun yang sudah lanjut usia itu wajib mendapatkan akta kelahiran. Sekali. Baik, sebelum break Bu, bagaimana kondisinya misalnya anak dari hasil pernikahan siri bisa dibuatkan aktanya meski tidak punya buku nikah tadi sama itu? Sama. Kita buatkan lagi aktanya anak seorang ibu. Dengan bin atau binti ibunya gitu ya? Iya, nama ibunya saja tuh. Ya itu tadi sama, nanti bisa disahkan lagi perkawinannya, kita gantikan lagi aktanya. Jadi misalnya tidak punya identitas di orang tuanya tetap bisa. Yang nikah siri tetap bisa Bu ya. Oke, luar biasa. Sangat penting sekali Bu ya artinya. Betul. Siapa tahu ada yang nanya misalnya nikah siri kan belum punya buku nikah artinya gitu. Kebanyakan nikah siri kan karena nikahnya masih belum mencukupi usianya. Kan sekarang ini 19. Jadi kami 19 Bu ya? Iya, laki-laki 19, perempuan 19. Jadi kami menghimbau kepada warga agar tetap melaporkan anaknya untuk dibuatkan akta ya. Meskipun belum legal ya. Iya, betul. Oke. Jadi ada update untuk usia pernikahan juga Bu. Ini saya baru tahu kira masih 17 tahun. 19 biasa sekarang. 19. Undang-undang perkawinan yang baru kan 19. Oke, semoga ini menjadi pengetahuan baru juga buat pemirsa. Oke, kita break sejenak dulu Bu ya. Siap. Dan setelah ini juga masih banyak pembahasan yang menarik sekali untuk Anda yang wajib Anda simak hingga akhir. Jadi tetap bersama kami di podcast bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Jangan kemana-mana. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Rina dan juga Ibu Erna. Beliau merupakan Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. Sedari tadi kami sudah membahas terkait pentingnya gitu ya kepemilikan akta kelahiran yang harus sekali dimiliki karena tidak ada syaratnya juga cukup mudah, dan misalnya tadi ada pernikahan yang ilegal pun tetap harus anak tuh dikeluarkan akta kelahiran tadi. Seperti itu Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada syarat yang memberatkan. Apapun itu keadaan anak tersebut. Betul.
tetap kita terbitkan. Tetap diterbitkan. Tuh luar biasanya sekali ya dari administrasi kependudukan di Indonesia. Betul. Wajib sekali. Oke, kita berbicara terkait inovasi ya. Pasti di setiap instansi yang ada di Kabupaten Tabalong ini pasti ada membuat inovasi, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menekan deh Bu ya anak yang belum memiliki akta kelahiran. Bagaimana nih Bu? Inovasi. Untuk inovasi kita ada yang inovasi andalan lah bagi kami itu, yaitu lapat kakak kia, lahir anak, dapat kakak, dapat akta, dapat kakak dan kia. Nah, dan itu pun kami bekerja sama dengan rumah sakit di luar Kabupaten Tabalong, seperti rumah sakit yang melahirkan di luar Kabupaten Tabalong tadi, yaitu yang mana melahirkan di Amuntai, Rumah Sakit Mulia Amuntai, kemudian Rumah Sakit Permata Bunda Kandangan, kemudian Rumah Sakit Pertamina, Klinik Bersalin dan bidan-bidan mandiri. Jadi ketika warga kita melahirkan, mereka bisa langsung mendapatkan begitu pulang dari rumah sakit itu bisa sudah membawa yaitu kakak yang ada penambahan anak tadi, kemudian akta kelahirannya. Nah untuk kia ini catatan ya, untuk kia itu kan harus dicetak karena mesin cetaknya di tempat kami. Jadi misalnya melahirkan di Amuntai, dia balik dari Amuntai silahkan ngambil kianya langsung ke kantor. Iya, langsung dapat Bu ya? Iya, langsung dapat. Waduh, ini luar biasa. Lapat kakak kia namanya Bu ya. Oke, itu misalnya ada di ujung nih Bu ya, ada di ujung misalnya bidannya nih belum ada misalnya terjalin ataupun terintegrasi. Gimana nih Bu solusinya? Oh, kita punya kerjasama juga dengan kelurahan dan desa se-Kabupaten Tabalong. Itu akan dibantu aparat desa untuk memohonkan akta kelahirannya secara online. Oke, jadi bantu juga Bu ya. Tapi bidan semuanya sudah terintegrasi Bu ya? Atau ada yang belum? Ada mungkin sebagian yang belum. Oke, jadi masih ada catatan gitu ya. Oke, jadi buat ibu-ibu misalnya jauh nih Bu ke puskesmas misalnya atau apa ke bidan yang sudah terintegrasi dengan Dukcapil, masih ada kantor desa dan kelurahan. Kak izin Bu Rina ya, kami menambahkan ketika warga kita nih misalnya nih periksa ke bidan yang sudah yang didatangi tadi, ketika sudah positif hamil kami mohon agar dia kalau pernikahannya belum sah mungkin bisa langsung disahkan. Kemudian supaya sebelum anak itu lahir Bu Rina. Kenapa? Kalau anak lahir sebelum pengesahan perkawinan, di sistem kami akan muncul usia anak melebihi usia perkawinan. Iya sih betul. Nah, nggak bisa nama ibunya di situ. Iya, jadi harus siapkan nama juga. Oh gitu? Iya, supaya ketika lahir itu langsung dibuatkan akta kelahirannya. Oke, jadi sudah tahu hamil langsung. Kan kalau sudah tahu hamil tuh cuma dua kan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Siapkan aja nama anak laki atau nama anak perempuannya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Bagi warga kita yang bisa mau nanya-nanya ke Pak Ustadz, silahkan sebelum diberikan nama. Betul. Kalau sudah tahu hamil Bu ya, apalagi sudah di atas 6 bulan, ada 3 bulan lagi nih. Berpikir namanya yang bagus siapa gitu ya. Supaya begitu pulang tadi langsung mendapatkan akta kelahirannya. Ya ini sebagai himbauan aja lah untuk warga kita. Betul. Kita pernah yang mana warga kita ini agak sedikit lah sama suaminya, anaknya namanya ini, ibunya mau ini. Kelamaan nunggu itu, kita kan nggak tahu ya apa ke depan anak ini gimana. Ketika ada musibah yang tidak kita inginkan, itu tadi nggak, kan dia belum dapat nama, belum mengajukan ke Dukcapil untuk dibuatkan NIK, maka untuk fasilitas kesehatan dia tidak bisa. Waduh, sayang sekali Bu ya. Makanya kami sarankan begitu sudah silahkan siapkan nama yang terbaik untuk ayah bundanya. Dengan arti yang terbaik Bu ya. Iya betul sekali. Iya, itu menjadi PR orang tua juga. Catatan juga ya untuk warga kita, untuk nama itu minimal 2 kata. Minimal 2 kata. Oke. Satu kata tidak diterima Bu ya? Iya. Kayak contoh ya, Rina, bukan nggak diterima, tapi untuk ke depan masa depan anaknya ini. Kita siapa tahu kan, untuk buat paspor sekarang ini kan nama yang bersangkutan. Betul. Nah, jadi kamu nggak itu. Iya. Jadi siapkan minimal 2 suku kata.
Dua kata. Bukan dua suku kata. Dua Dua kata kependekan kata. ya. Oke. Dua kata ya, Rina apa gitu Iya. misalnya. Oke. Iya. Oke, selain harus mempersiapkan nama, harus juga tadi melegalkan pernikahan. Iya. Oke, melegalkan pernikahan karena nextnya tidak tahu apa Bu ya. Iya. Oke, yang terjadi Gitu, pada anak kasihan Bu ya. Iya, walaupun misalnya menikah usia dini kan ada rekom dari pengadilan agama itu. Oke, semuanya mudah misalnya mau mengurus Bu ya. Iya. Semoga ini menjadi catatan juga penting sekali untuk orang tua agar misalnya nanti sekolah juga mudah Bu ya, Iya. ke rumah sakit atau paskes lainnya juga mudah. Iya, betul. Oke. Baik, ini pelayanan jemput bola ataupun di MPP bagaimana nih perannya Bu dalam mendorong kepemilikan akta? Kalau jemput bola memang kami setiap tahun itu pasti melakukan, termasuk desa terpencil. Nah, karena kan memudahkan warga untuk Ya, membuat MPP-nya itu kan sudah pelayanan terpadu tuh. Mereka kan sambil ngurus kependudukan, dokumen kependudukan, bisa ke Samsat, bisa ke BPJS. Adem lagi Bu ya. Iya. Jadi Iya, terbantu. Jadi buat masyarakat nih pasti masih ramai Bu ya. Iya. Masih ramai dan itu pelayanannya dari pagi sampai jam berapa Bu? Di MPP jam 3 sore. Iya. Jam 3 Bu ya. Jadi luang sekali waktunya, panjang sekali Iya, waktunya, jadi betul. tidak ada alasan misalnya Tidak ada alasan. sambil jalan-jalan ke Tanjung Bu ya, sambil mengurus dokumen kependudukan. Izin Bu Rina juga kalau yang di kecamatan itu nggak perlu datang ke Dukcapil. Kami kan ada pelayanan juga di kecamatan. Oke. Cuma sementara ini masih ada 5 kecamatan atau 5 apa Kenapa Bu? yang masih tidak ada layanan Dukcapil karena oke. ini tadi. Oke. Jadi bisa aja kalau Benua Lawas kan bisa ke kecamatan Benua Lawas gitu. oke. Yang di Jaru bisa di Jaru. Jadi kalau Panglah nggak bisa datang kejauhan bisa di Iya, sana. iya. Oke, Layanan oke. Dukcapil ada di sana juga. Oke, jadi tidak perlu jauh-jauh Iya, Bu ya. iya. Tidak ada alasan jauh gitu. Iya, Bensin lagi iya, lagi betul. ini gitu ya. Iya. Oke. Bagaimana Bu 41 sukum anak dalam akta kelahiran ini? Bagaimana dampaknya bagi administrasi kependudukan? Bisa dijelaskan nggak Bu? Kalau berdampak dengan administrasi kependudukannya Tidak Bu ya. sebenarnya tidak ada dampak bagi kami di dinas, yang hanya itu berdampak kepada anaknya. Oke, apa saja Bu? Ya, akta kelahiran itu kan ada empat macam ya Bu Rina ya. Yaitu tadi akta yang perkawinannya tercatat, kemudian akta yang perkawinannya belum tercatat, kemudian akta perkawinan belum tercatat, yang maksudnya itu pernikahan di bawah umur tadi, Iya, betul. kemudian anak asal usul tadi. Oh iya, karena Iya. belum ada anaknya iya, tuh iya. dari siapa Ya, gitu, itu. dari mana. Oke, jadi ada 4 status itu dan dampaknya ke anaknya Bu ya. Iya, ke anaknya. Oke, tapi misalnya sudah ada sudah legal dan sudah ada ketemu orang tuanya, masih bisa diubah Bu ya. Iya, betul. Oke, bagaimana dengan orang yang tadi misalnya namanya mau diubah nih Bu? Bisa nggak Bu ngubah sekarang gitu? Kalau untuk perubahan nama itu harus ada penetapan pengadilan. Nah, makanya tadi saya sudah bilang sebelumnya, makanya sebelum dibuatkan akta itu Dipikirkan Bu ya. mohon maaf, dipikirkan dulu apakah Iya. ini sudah sesuai dengan kemauan Iya, kita gitu. Nah, betul. ketika mau merubah itu harus penetapan pengadilan. Waduh. Gitu. Wow, agak rumit Bu ya. Iya, karena kan bidang kami ini kan mencatatkan peristiwa penting penduduk. Peristiwa penting kan dicatatkan hanya 1 kali. Bisa dibatalkan tapi lewat pengadilan. Oke, tapi bisa diubah. Ya, kalau perubahan nama itu penetapan pengadilan. Nah, itu sama. Karena di bidang kami ini ada yang perubahan nama, ada yang pembatalan akta. Nah, Oke. Tapi tapi harus dipikirkan purpose-nya ya. harus ke pengadilan tadi. Oke. Bagaimana dengan NIK Bu? Itu NIK sekali seumur hidup tidak bisa diganti kah Bu? NIK itu kan diberikan hanya sekali. NIK itu adalah identitas tunggal kita yang tidak bisa dirubah, diberikan hanya 1 kali seumur hidup. Oke. Iya. Kalau ngubah nama masih bisa Bu ya. Kadang gini, maaf ya, kadang NIK tidak sama dengan tanggal lahir. Iya, karena mungkin waktu mendaftarkan pertama itu tanggal lahirnya tanggal 12. Tapi Oke. setelah kemarin mungkin salah tulis mungkin. Aduh.
Niknya tidak bisa dirubah, tapi tanggal lahirnya bisa dirubah gitu. Kalau ada misalnya warga kita yang menelpon, kok nik saya beda dengan tanggal lahir saya, padahal kan ngambil nik itu kan sesuai tanggal bulan dan tahun kita gitu. Oke, tanggal lahirnya bisa diubah, namun niknya tetap seumur hidup bisa berubah. Wow, luar biasa sekali. Jadi harus dipikirkan ya yang mau buat nama anak sebelum dibuatkan akta kelahirannya. Yang lagi hamil segera dipikirkan Bu ya. Dan yang belum melegalkan segera disahkan gitu Bu ya, agar kedepannya anaknya tidak ada kendala apapun. Oke, kita break sekali lagi Bu ya, karena setelah ini kita ada di segmen terakhir untuk membahas terkait apa sih langkah-langkah ke depan dan juga harapan ke depan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khusus di bidang pelayanan dan pencatatan sipil di Sukcapil Kabupaten Tabalong. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast spesial LPPL Tabalong. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Rina dan juga Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil dari Disdukcapil Kabupaten Tabalong. Tadi kami sudah banyak sekali membahas terkait pentingnya kepemilikan akta kelahiran khusus buat tidak hanya anak ya, tapi kita juga orang dewasa juga perlu sekali memiliki akta kelahiran. Dan mudah sekali pemirsa ya, tidak ada alasan untuk Anda tidak memiliki akta, tidak mau mengurus akta gitu ya. Jadi ayo segera gitu ya, cek dokumen kependudukan Anda di rumah, apakah sudah ada atau belum, atau tercecer di mana gitu ya. Kalau misalnya hilang segera urus saja ya. Oke Bu, kita di segmen terakhir kita Rina mau nanya nih Bu, apakah akta kelahiran dengan tanda tangan elektronik ini masih perlu dilegalisir nih? Mungkin biasanya ada tuh Bu. Iya, sebenarnya itu tidak perlu legalisir lagi karena untuk cek kebenaran data yang ada tanda tangan elektronik itu bisa dengan ponsel pintar tadi. Ada tanda tangan kepala dinas di dalam tanda tangan yang tadi. Oke, tapi bagaimana dengan akta yang Rina miliki itu tidak ada Bu? Barcode atau apapun itu kan, Rina kelahiran 90-an Bu ya. Iya, betul. Akta kelahirannya tidak update seperti anak Rina yang sekarang yang belum ada tanda tangan elektroniknya. Betul, masih tanda tangan itu dan tanda tangan basah. Tanda tangan basah dan di laminating gitu. Itu yang dulu bagaimana nih Bu? Kalau akta yang dulu? Nah, itu harus harus diupdate lagi. Wow. Karena kami himbau kepada masyarakat kita ya untuk untuk diketahui ya, akta kelahiran di bawah tahun 2010, 2009, 2008 dan seterusnya itu aktanya belum terdaftar di data siak kami. Wow. Data siak kami itu. Oke, jadi kami mohon kepada warga untuk secepatnya untuk update nomor aktanya itu. Jadi ketika kita misalnya mau mengurus sesuatu yang menggunakan akta kelahiran itu tidak muncul. Seakan-akan tidak punya akta. Iya, padahal sudah punya akta, tapi aktanya belum diupdate lagi. Bagaimana mengurusnya? Apa yang harus dipersiapkan Bu? Tinggal karena yang dulu itu tidak ada, kebanyakan ada yang belum urutan anak keberapa, kemudian niknya kan yang dulu itu tidak ada nik di dalam akta kelahiran itu, maka kami minta untuk melampirkan kartu keluarga selain membawa akta itu yang lama ya. Iya. Pelayanan kami mudah, tidak perlu mengisir permohonan, langsung aja untuk diupdate itu. Oke. Dengan nomor akta yang sama gitu ya, cuman diupdate. Iya. Kalau mau digantikan yang tanda tangan elektronik kami bisa berikan. Kalau mau masih yang lama itu sah, cuman itu perlu legalisir lagi. Jadi kami menghimbau lebih baik yang tanda tangan elektronik. Jadi ketika anak dimanapun berada, dia nggak perlu nelpon orang tuanya untuk legalisasi. Oke. Jadi segera semua ya. Mudah. Semua mudah. Bagaimana misalnya aktanya nih ada orang misalnya musibah atau hilang, lupa menaruh, kebanjiran dan sebagainya. Bagaimana nih Bu? Apakah ada syarat-syarat khusus untuk membuat kembali aktanya? Lampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian berarti ya. Betul sekali. Oke. Kalau hilang. Kalau ini rusak, misalnya nih makan gagat, gak bahasa kita ditanya makan gagat ya. Itu bisa kita gantikan. Syaratnya tidak ada Bu ya? Tidak ada. Cuman lapor aja bawa aja buktinya,
yang rusak tadi. Tapi kalau di sana tidak terdaftar NIK-nya, kami minta NIK-nya karena kami segala sesuatu menggunakan NIK. Oke, jadi yang hilang langsung itu ke kepolisian surat keterangan ya. hilang. Kalau rusak, bukti fisiknya. Cukup itu saja Bu ya? Cukup itu saja. Wow, kayak buku nikah lain-lain tidak perlu kah Bu? Misalnya Nggak perlu akta? lagi. Kita kan perlu tidak lagi. bikin baru, sudah ada. Cuman untuk mengupdate ulang nomor aktanya saja. Wow. Jadi mudah sekali ini ya. Iya, Misalnya ada yang betul. kehilangan itu pasti Bu ya, karena manusia ini kan Iya. berbagai macam Iya, problematika iya, ya, selain ada Iya. musibah dan lain sebagainya, lupa menaruh, pindah rumah misalnya atau apa, tercecer, pasti itu Bu ya. Iya betul. Ini sedikit menambahkannya. Untuk kami kan ada yang namanya layanan IKD. Nah Identitas kalau kependudukan sudah digital. kita menggunakan IKD, di situ pun akta kelahiran kita muncul. Wow. Jadi ketika kita keluar daerah, misalnya ini perlukan, kita tinggal buka itu ada. Oke, dan Rina pernah melihat itu tidak bisa di capture Bu ya. Iya betul. Itu Aman tidak bisa. sekali. Iya, itu tidak bisa. Jadi wow, luar biasa aplikasinya Bu ya. Betul. Tidak bisa di apa-apakan, jadi cuma bisa dilihat. Iya dilihat Saja. Oke. Jadi yang belum integrasikan ke IKD wajib Bu ya. Iya, supaya kita di situ kan selain KTP kita, kartu keluarga kita, kartu keluarga apa ya, KIA tadi juga kelihatan, akta kelahirannya kelihatan. Kami sedikit menambahkan ya Bu Rina, untuk pembuatan akta kelahiran ini untuk Kabupaten Tabalong ini yang masih belum, kayaknya mereka ini pada memiliki semua, tetapi belum mengupdate tadi. Itu seperti Rina, nah, Bu. itu yang sedang saat ini kami melakukan jemput bola tadi, namanya pemutakhiran dokumen pencatatan sipil, baik itu akta kelahiran, kemudian akta kematian, kemudian akta perkawinan dan perceraian bagi yang non Muslim, silahkan juga diupdate. Oke. Iya, buat angkatan Rina gitu ya. Bagi yang belum memiliki, misalnya nih nenek-nenek kita belum Iya, memiliki, betul. itu syaratnya mudah sekali. Jangan takut nggak punya surat keterangan kelahiran. Kita sudah menyiapkan. Dukcapil sudah menyiapkan pengganti surat keterangan kelahiran tadi. Apa tuh Bu? STPJM kebenaran data. Jadi cukup mengisi bahwa memang saya lahir dari ibu saya yang bernama siapa. Jadi jangan nggak ada ini lagi, nggak ini buku nikah. Aku kan nggak ada punya buku nikah. Iya. Jangan takut, kami sudah mempermudah gitu, Bu. mempermudah. Ada juga STPJM yang kawinnya belum tercatat. Karena kan di bawah tahun 75 itu kan belum ada undang-undang perkawinan. Betul. Maksudnya belum ada buku nikah kan. Iya, gitu. iya, Jadi kan nenek-nenek kita kan belum gitu. Jadi betul. silakan aja. Tidak ada yang sulit. Iya, karena tadi siapa tahu gitu ya, Iya. ada rezeki mau bikin paspor dan lain sebagainya. Selagi masih hidup itu diberikan akta kelahiran, ketika meninggal diberikan akta kematian. Mungkin lain kali ada waktu kita untuk Membahas itu, akta ya. kematian. Iya, Kalau iya, semasa iya. hidup itu Iya, penting Iya. juga Bu ya, harus akta Banget. kematian. Oke, jadi lahir pun dibuat, mati pun juga dibuatkan Bu ya. Mencatatkan Wow. sejarah kita. Oke, baiklah. Nih waktunya kayaknya yang kurang Bu ya. Tapi apa sih Bu harapan Ibu nih sebagai kepala bidang di Dukcapil untuk masyarakat nih Bu? Harapan kami untuk bidang pelayanan pencatatan sipil yang kita sampaikan tadi itu secepatnya untuk mengupdate akta yang telah lalu gitu. Yang ya di bawah tahun 2010 tadi. Iya. Supaya Kabupaten Tabalong kita masih posisi 63. Se-Indonesia. Bukan. Apa? Maksudnya untuk kepemilikan oke. akta yang umum ya. Kalau anak kita sudah 99%. Oke, udah Anak hampir. kan 0 sampai 18. Iya, betul. Iya. Kalau yang untuk wilayah Kabupaten Tabalong kita itu yang masih rendah. Upgrade ya. Mungkin dengan itu tadi mereka kan sudah punya. Tapi aku kan sudah punya juga, ngapain lagi bikin akta kan? Padahal aktanya itu harus diupdate. Memang nggak bikin baru, cuman ya diupdate aja gitu. Iya, ada kemudahan semuanya Bu ya. Iya, betul. Yang hilang pun juga Siap, dimudahkan iya, gitu. Kami siap membantu warga kami. Wow. Pelayanannya pun mudah, waktunya pun hanya 30 menit.
Dijamin Bu ya? Kalau update kan nggak segitu, paling iya sih. 5 menit. Iya. Dan langsung dicetak dapat. Iya betul sekali. Waduh, luar biasa sekali ya. Dan waktu juga Bu memisahkan kita. Iya. Terima kasih banyak sudah memberikan ilmu serta wawasan nih Bu seputar kependudukan dan pencatatan sipil. Luar biasa sekali. Terima kasih, sehat selalu Bu ya. Amin. Oke, dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan kami. Banyak sekali wawasan-wawasan baru, ilmu-ilmu baru ya seputar admin duk gitu ya. Jadi semoga bisa Anda terima dan juga ambil manfaatnya. Kami pamit bersama seluruh yang bertugas. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.